Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang yang berilmu menyampaikan bahwa siksa, kehinaan dan siksa itu adalah untuk orang-orang yang kafir. Siapa orang-orang kafir itu? Di sini dalam ayat 28 sampai 29 Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu adalah alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Itu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dan dolim terhadap dirinya sendiri. Siapa orang yang bisa menolak kematian? Ketika mereka melakukan maksiat, banyak dosa, banyak kesalahan, dan pada waktunya Allah wafat. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang disebut dengan su'ul khatimah. Dan mereka adalah dolim terhadap dirinya sendiri. Mungkin sebelumnya disebutkan bahwa mereka boleh jadi melakukan maksiat itu karena mengikuti orang lain, mengikuti pemimpinnya. Tapi pada hakikatnya mereka adalah dolim terhadap dirinya sendiri, karena tidak mampu memimpin dirinya sendiri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika di dunia mereka diajak untuk masuk Islam, melaksanakan Islam secara kafah, melaksanakan syariat Islam, mereka tidak mau. Bahkan mereka melakukan tipu daya, memusuhi orang-orang Islam, orang-orang baik, orang-orang yang melakukan kebenaran. Dan pada waktu itu mereka sadar, tapi terlambat sebenarnya. Wa'alqawassalama ma kunna na'mal min su'in. Dan mereka masuk Islam dan mereka berkata bahwa kami tidak melakukan keburukan. Tidak mengakui mereka. Mereka ingin menutupi semua kesalahan yang mereka lakukan. Padahal tadi ketika di dunia mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh, melakukan berbagai keburukan, korupsi, berbohong, menipu orang lain, bahkan disebutkan melakukan tipu daya terhadap orang-orang mukmin, terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Ketika setelah kematian mereka sadar, mereka mengakui segala kesalahannya. Mungkin mereka menganggap bahwa Allah tidak mengetahui segala keburukan yang mereka lakukan di dunia. Bala innallaha lima kuntum ta'malun. Maka dijawab pada hari ini setelah mereka wafat itu, betul, sesungguhnya Allah itu mengetahui terhadap semua apa yang mereka lakukan. Ketika di dunia boleh mereka bersembunyi, tidak ada yang tahu motifnya kenapa mereka melakukan A, B, C, D. Tapi sebenarnya Allah mengetahui. Dan setelah mereka mati tidak bisa bersembunyi apa yang mereka lakukan, bahkan motifnya Allah mengetahui. Allah mengetahui semua yang mereka lakukan, bahwa mereka sebenarnya tidak menerima terhadap ajaran Islam secara menyeluruh. Mungkin mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, dalam KTP-nya mereka Islam, tetapi sebenarnya mereka tidak melaksanakan ajaran Islam dengan sepenuhnya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Maka untuk mereka dipersilahkan untuk masuk kepada pintu neraka jahanam dan mereka kekal di dalam. Sebelum hari kiamat tiba, mereka di alam kubur itu diperlihatkan, didekatkan kepada neraka itu. Mereka hidup dengan susah. Jangankan istirahat. Mungkin orang-orang yang ketika di dunia menganggapnya rest in peace, mereka istirahat dengan tenang. Tetapi karena mereka tadi melakukan tipu daya terhadap Allah, tidak melaksanakan Islam, tidak menjadi muslim yang baik, maka ketika mati dan di hari kiamat nanti mereka dipersilahkan untuk masuk ke dalam neraka jahanam, neraka yang panasnya sangat luar biasa. Walabi sama swal mutakabbirin. Maka ini adalah sejelek-jeleknya tempat untuk orang-orang yang sombong. Maka apa mereka tidak melakukan Islam secara menyeluruh? Boleh jadi itu karena kesombongan yang ada dalam diri mereka. Mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka yakini, sehingga mereka tidak menerima Islam, melakukan tipu daya terhadap orang-orang Islam, atau tidak mau melaksanakan ketentuan dan aturan yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melanggar apa yang haram dan mereka tidak tahu menahu terhadap mana yang halal. Mereka melakukan sesuatu semau-mau diri. Itu adalah karena kesombongan, tidak menerima terhadap aturan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini adalah sebagai introspeksi untuk diri saya dan untuk semua teman-teman Quran. Semoga kita semua husnul khotimah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.